Timnas Indonesia versus Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026, komposisi pemain sudah paling oke. Para pemain yang dipanggil memperkuat Timnas Indonesia dinilai sebagai pemain-pemain terbaik yang ada saat ini, meski ada beberapa pemain naturalisasi yang tidak tergabung. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Kesit Budi Handoyo, yang menyebut nama-nama yang dipanggil pelatih Sintayong merupakan pemain-pemain dengan kualitas yang mumpuni di klubnya masing-masing. Seperti diketahui, Sintayong memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnas senior yang akan berlaga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menggelar pertandingan leg pertama menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 12 Oktober mendatang. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertandang ke Brunei Darussalam dan bermain pada 17 Oktober nanti. Saya kira, pemanggilan kali ini adalah komposisi terbaik Timnas Indonesia saat ini. Terlepas ada beberapa pemain terutama pemain naturalisasi harus absen di pertandingan kali ini. Tapi, sebagian besar pemain yang dipanggil adalah pemain yang dipercaya Sintayong. Jadi, komposisinya adalah yang terbaik yang dimiliki Sintayong, kata Kesit Budi Handoyo Minggu siang, 8 Oktober 2023. Kenapa disebut pemain komposisi terbaik? Kesit Budi Handoyo menegaskan, para pemain yang dipanggil saat ini adalah pemain-pemain yang memiliki kontribusi bagus bagi timnya masing-masing. Kesit menambahkan, timnas senior memiliki pemain-pemain yang bagus di setiap posisi. Begitupun dengan kedalaman tim. Kesit menyebut Sintayong tidak akan kehabisan pemain berkualitas, sehingga tidak perlu khawatir jika nanti ada salah satu pemain yang memang harus diganti atau tidak bisa memperkuat timnas senior. Ya, memang pemain yang ada saat ini mereka yang benar-benar bermain pemain inti klubnya masing-masing. Dan mereka bisa dibilang memiliki performa bagus dalam setiap pertandingan bersama timnya. Jadi, tidak salah kalau timnas senior sekarang ini mempunyai kekuatan yang bagus dan menjanjikan, ungkapnya. Mengenai peluang Indonesia pada pertandingan nanti melawan Brunei Darussalam di leg pertama yang akan digelar di SUGBK, pria yang sering tampil menjadi komentator pertandingan di beberapa stasiun televisi nasional ini menilai peluang Indonesia sangat besar untuk memenangkan pertandingan nanti. Selain karena catatan pertemuan yang selalu unggul dari Brunei Darussalam, menurut Kesit sejak dilatih Sintayong, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Sedangkan Brunei Darussalam hingga saat ini belum juga meraih peningkatan signifikan karena mereka selalu meraih hasil minor pada beberapa ajang sebelumnya. Di atas kertas seharusnya kita bisa menemukan mereka. Sejarah pertemuan dengan Brunei kita sering menang. Dan kita tahu sekarang sepak bola Brunei itu seperti apa. Kalau di kancah ASEAN saja bukan lawan yang berat bagi Indonesia, tapi tetap harus diwaspadai. Harus tetap fokus dan bekerja keras meski ya, tadi saya bilang, Indonesia pasti melewati hadangan Brunei Darussalam baik di kandang maupun tandang. Kesit Budi Handoyo mengakhiri pembicaraan. Pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pindah ke SUGBK. Sen Petrama tak senang. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sen Petrama tampaknya tidak senang dengan keputusan pemindahan lokasi pertandingan melawan Brunei Darussalam ke Stadion SUGBK. Sebab ia tak nyaman melihat lalu lintas Jakarta yang begitu padat dan semrawut. Ya, seperti yang diketahui, PSSI memutuskan memindahkan lokasi pertandingan leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei pada 12 Oktober 2023 mendatang. Semula laga itu direncanakan untuk dihelat di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Namun venue laga tersebut dipindahkan karena Palembang masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan kualitas udara di Palembang masih dinilai berbahaya bagi para pemain. SUGBK kemudian dipilih menjadi venue laga tersebut. Menariknya, PT Nema kemudian mengomentari satu kondisi kota Jakarta yang membuat dirinya tak nyaman. Dia mengeluhkan lalu lintas Jakarta yang selalu diwarnai kemacetan.
selalu sibuk, terutama di ibu kota Jakarta semuanya hanya ada kemacetan sepanjang hari, kata PT Nama dikutip Viking Poden, Kamis 5 Oktober 2023. Selain soal kemacetan, PT Nama juga mengeluhkan lalu lintas Jakarta yang semrawut. Menurut pengamatannya, pengendara yang menerobos lampu merah sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Jakarta. Tidak pernah menyetir sendiri. Itu lalu lintas di sana gila, tidak ada aturan di Indonesia. Jadi jika Anda cukup berinisiatif, Anda bisa langsung pergi ke depan orang-orang, tidak ada aturan, ujar PT Nama. Dan jika Anda berada di jalan utama, terdapat lampu merah tetapi biasanya mereka hanya jalan di depan Anda. Lanjut pemain yang membela klub Norwegia Viking FK itu. PT Nama mengaku tidak nyaman andai harus mengemudikan kendaraan pribadi di Jakarta. Dia menyebut pengendara lain kerap tidak sabar membunyikan klakson setiap kali lampu merah berubah menjadi lampu hijau. Menunggu sebentar saja, mereka sudah membunyikan klakson. Jika Anda melihatnya sendiri, akan sangat gila, saya tidak punya videonya. Anda harus punya cukup nyali untuk mengemudi di Indonesia, tandasnya. Debut PT Nama bersama Timnas Indonesia memang juga digelar di SUGBK. Pemain berposisi bek kiri itu mencatat debut saat skuad Garuda berhadapan dengan sang juara dunia, Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 silam. PT Nama baru sekali tampil bersama Timnas Indonesia. Menariknya, ketika laga Timnas Indonesia digelar di luar Jakarta, PT Nama justru absen lantaran cedera. PT Nama tak dilepas Viking FK ketika Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023 silam. Laga itu tidak digelar di SUGBK, melainkan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dua nama debutan baru yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kedatangan beberapa nama debutan jelang laga lawan Brunei Darussalam. Awalnya Sintayong tak ingin mengambil resiko dalam memanggil nama-nama pemain Timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Masih pemain-pemain yang bisa dipanggil oleh Coach Sintayong, kata Nova kepada awak media pada Rabu 4 Oktober 2023. Berdasarkan 25 pemain awal yang dipanggil pada skuad awal, praktis minim nama pemain baru di skuad Timnas Indonesia senior. Hanya ada nama Arkan Fikri yang baru menjalani pemanggilan perdana. Meski begitu, Arkan Fikri sudah akrab dengan Sintayong sejak Timnas Indonesia level kelompok umur. Arkan Fikri sudah membela Timnas U19, Timnas U20, dan Timnas U23. Badai cedera pun menerpa skuad yang sudah masuk dalam daftar dari Sintayong. Dua nama pemain yang mengalami cedera yakni Jordi Amat dan Yen Sayuri. Jordi Amat mengalami cedera pada lanjutan AFC Championship League pada BG Pelthum United. Sementara Yen Sayuri cedera saat melakoni lanjutan pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 melawan Borneo FC. Sementara ada satu nama pemain lainnya yang sebenarnya masuk daftar panggilan, tetapi batal main bersama Timnas Indonesia bulan ini. Nama pemain yang dimaksud adalah Ever Jenner karena masalah cedera juga. Sebagai pengganti, 3 nama pengganti pun diajukan. 3 nama tersebut adalah Fahrudin Arianto, Hoki Caraka, dan Zaki Ashraf. Untuk 2 nama terakhir, mereka adalah pemain yang belum merasakan caps bersama Timnas Indonesia senior. Sama seperti Arkan Fikri, Hoki Caraka sebenarnya sudah familiar dengan Sintayong sejak Timnas U19. Bagi Hoki Caraka, ini menjadi pemanggilan perdananya ke Timnas Indonesia senior. Untuk Zaki Ashraf sendiri, namanya sudah pernah mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia senior meski belum membukukan caps sama sekali. Pemain muda PSM Makassar tersebut pernah masuk dalam 2 pemusatan latihan Timnas Indonesia senior. Momen tersebut terjadi saat Zaki Ashraf terpilih dalam skuad TC untuk Piala AFF 2022 dan FIFA Matchday September 2023. Sayang,
Zaki Ashraf tidak masuk skuad utama untuk Piala AFF 2022, sedangkan pada September lalu ia belum diberi kesempatan main. Kondisi tersebut membuat Zaki Ashraf masih menanti caps perdananya untuk timnas Indonesia senior.